Hai semua, kita patut bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas karunia luar biasa yang dimiliki Indonesia. Bersama dengan Brazil dan Republik Demokratik Kongo, Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan bioenergi. Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyampaikan visi besar Indonesia dalam mencapai swasembada pangan dan energi. Sebuah langkah penting menuju kemakmuran bangsa di tengah dunia yang penuh tantangan. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kemandirian di bidang pangan sebagai pondasi ketahanan nasional. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Indonesia, menurut Presiden Prabowo, harus kembali ke akar budaya nenek moyang dengan membangun lumbung pangan di seluruh pelosok negeri, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa. Ini bukan sekadar ambisi politik, melainkan strategi jangka panjang untuk menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Swasembada pangan ditargetkan tercapai pada tahun 2027 yang menjadi pondasi bagi keamanan nasional. Tidak ada negara yang aman jika tidak mampu menyediakan makanan untuk rakyatnya, tegas Presiden. Strategi ini bukan hanya menjamin ketahanan pangan, tetapi juga menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Salah satu terobosan besar yang diusung adalah pengembangan bioetanol berbasis tanaman sorghum. Tanaman ini yang dulu hanya dikenal sebagai pangan tradisional, kini naik daun karena manfaat ekonominya yang luar biasa. Hanya menjadi bahan pangan, sorghum kini mulai dilirik sebagai bahan bakar alternatif. Pertamina bahkan telah menguji coba bahan bakar berbasis sorghum dengan hasil yang sangat menggembirakan. Dengan kadar bioetanol 40 hingga 60%, potensi ini bisa mengurangi impor BBM secara signifikan, sekaligus menurunkan harga bahan bakar di dalam negeri. Pemerintah di bawah Presiden Prabowo kini tengah menyiapkan 700.000 hektar lahan khusus untuk pengembangan tanaman sorghum. Langkah ini tidak hanya mendukung swasembada energi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah-daerah yang sebelumnya kurang produktif. Pengalaman negara lain seperti Brazil dan Amerika Serikat menjadi pelajaran berharga, di mana mereka berhasil mengembangkan bioetanol secara masif sebagai alternatif bahan bakar. Dengan potensi besar yang dimiliki, Indonesia bisa menjadi pemimpin dunia di bidang energi terbarukan. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga memuji capaian pemerintah presiden sebelumnya, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi. Inflasi yang berada di angka 1,55% disebutnya sebagai prestasi langka yang patut dicontoh oleh negara lain. Namun di balik optimisme tersebut, Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian. Peperangan dan krisis global bisa menjadi kapan saja, seperti yang baru-baru ini terjadi di Korea Selatan. Oleh karena itu, Indonesia harus selalu waspada dan mempersiapkan diri. Dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia menjadi incaran banyak pihak yang tidak menginginkan kemajuan bangsa ini. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kemandirian dan memperkuat daya saing agar Indonesia tetap berdiri kokoh di tengah badai global. Langkah-langkah besar ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mandiri dan berdaulat. Di saat banyak negara mengalami krisis, Indonesia terus melangkah maju dengan optimisme yang tinggi. Tentu saja, ini bukan perjalanan mudah, tetapi dengan kerja keras, komitmen, dan dukungan seluruh rakyat, cita-cita swasembada pangan dan energi dapat tercapai. Maka, mari kita dukung bersama upaya besar ini, karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.